yang tidak bisa kalau panjenengan hindari di muka bumi ini, di dunia ini adalah omongan orang. Coba wis panjenengan usaha sekuat tenaga dari wong soleh, tiap malam tahajud, sholat berjamaah, pagi duhaan, wonten rezeki panjenengan sedekah ke tetangga-tetangga. Pokoknya waktunya ibadah, panjenengan berbuat baik sama tetangga, pasti ada saja tetangga yang merasani. Gini kan? Panggil sedekah, jenengan sudah niat baik sedekah orang hadirin, atau panjenengan sudah punya niatan baik beli hewan kurban, jenengan taruh di masjid, di panitia kurban yang ada di kampung-kampung panjenengan. Ini pangkah wonten mawon sing ngrasani. Oh, masih oleh kurban kok kurus teman ini, ya. Sehingga ngomong tidak pernah kurban kadang-kadang, gimana kan? Ini manusia, orang ini pasti itu. Sebaik-baiknya kita pasti akan dirasani. Kita akan pasti difitnah, kita akan dikunjing, kita akan digolimi, itu pasti. Tidak mungkin tidak. Apalagi jika kita sudah mewakafkan diri kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Bahkan kalau ada majelis atau perjuangan dakwah, kalau panjenengan yang kita tidak mendapati rintangan, kita tidak diganggu, digolimi, dicekal, diusir, difitnah, itu jangan-jangan dakwah kita tidak ikhlas. Kenapa? Karena dakwah manusia yang paling ikhlas itu dakwahnya Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau dakwah tidak ngarap nama-nama. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau berdakwah modal sendiri, itu Nabi kita Muhammad. Dengan tenaganya, dengan hartanya. Sayyidah Khadijah itu seorang perempuan kaya raya, menikah sama Nabi, semua hartanya untuk dakwahnya Nabi Muhammad sampai habis. Sayyidah Khadijah yang terkenal wanita yang terkaya di kota Mekah, begitu nikah sama Nabi, digunakan hartanya untuk mensupport dakwahnya Nabi Muhammad, habis bersih para hadirin. Sampai suatu hari Nabi pulang dari dakwahnya, Nabi capek, Nabi tertidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah itu melihat wajahnya Nabi yang lelah sampai ketiduran. Sayyidah Khadijah itu nangis. Karena Sayyidah Khadijah nangis, akhirnya air matanya Sayyidah Khadijah itu netes di pipinya Nabi Muhammad yang sedang tertidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Sampai akhirnya Nabi terbangun. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai istriku Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah denganku, wahai Khadijah? Dahulu engkau kaya, setelah menikah denganku hartamu semuanya habis, wahai Khadijah. Apa kata Sayyidah Khadijah? Demi Allah tidak, wahai Rasul. Justru aku ini menangis karena sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa aku gunakan untuk mendukung dakwahmu, wahai Rasul. Bahkan dalam riwayat sampai Sayyidah Khadijah itu mengatakan, wahai Rasulullah, wahai suamiku, jika nanti aku meninggal dan di saat itu ternyata tulang belulang manusia itu laku untuk diperjualbelikan, atau tulang belulang manusia itu manfaat untuk digunakan sebuah sesuatu, wahai Rasulullah, maka gali kuburku, ambil tulang belulangku, gunakan untuk membantu dakwah. Coba saya Khadijah, perjuangannya luar biasa hal ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika berjuang para hadirin, ikhlasnya luar biasa. Tapi dengan keikhlasan yang luar biasa ini, Nabi Muhammad diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari Taif. Dengan apa? Dilempari batu, dikatakan orang gila. Bahkan mereka orang-orang Taif itu memerintahkan anak-anak kecil untuk meneriaki Nabi Muhammad dengan sebutan orang gila, sambil mengusir Nabi Muhammad keluar dari Taif. Ini ujian Nabi kita Muhammad, manusia yang paling ikhlas dalam menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi yang paling ikhlas saja para hadirin diuji sama Allah, terus siapa kita yang tidak kepingin diuji? Makanya harus diuji itu harus. Makanya kita waktu datang sholat ke Habib Segaf Harun itu, para hadirin untuk mengundang acara milad yang lalu itu, beliau tanyanya kepada kita bukan gimana Hasan, majelisnya jamaahnya sudah banyak belum bosan? Beliau tak tanya itu. Yang beliau tanyakan gimana? Sudah ada yang benci kamu belum? Sudah ada yang membalimi kamu belum? Yang beliau tanyakan itu bukan tanya jamaahnya
Sudah banyak belum? Bentuknya sudah jadi belum buatan? Beliau tidak tanyakan itu. Yang beliau tanyakan, sudah ada gangguan atau belum? Kalau belum ada berarti kamu tidak ikhlas. Kamu tidak ikhlas. Karena